Kadang, hidup mempertemukan kita dengan peran yang tak pernah kita pelajari sebelumnya. Kita belajar jadi suami, istri, ayah, ibu, bahkan jadi menantu. Tapi tidak ada buku panduan yang betul-betul mengajarkan bagaimana caranya menghadapi mertua. Dan sebaliknya, tidak ada juga sekolah khusus untuk menjadi mertua yang bijak dan bisa diterima sepenuhnya. Makanya, gak heran banyak konflik kecil yang muncul diam-diam, yang menyisakan jarak, diam, bahkan luka di antara dua orang yang seharusnya saling mengasihi. Seperti contoh berikut. Cerita pertama, ibu mertuaku bukan jahat, dia hanya takut kehilangan. Namanya Bu Rini. Seorang ibu dari 2 anak, dan salah satunya baru saja menikah 2 tahun lalu. Anak laki-lakinya itu dulu sangat dekat dengannya. Apa-apa cerita ke ibu, pulang kerja, langsung nyender di pundaknya. Bahkan saat galau soal karier, ibunya yang pertama dia cari. Tapi sejak menikah, segalanya berubah. Ibu itu mulai jarang dihubungi. Tak ada lagi telepon di malam hari. Tak ada lagi cerita tentang keseharian. Yang ada hanya chat singkat, kadang tak dibalas. Saat ibu itu menanyakan kabar lewat WhatsApp, balasannya singkat. Iya bu, baik kok ibu itu cemburu. Tapi bukan cemburu karena ingin merusak. Dia hanya kehilangan. Kehilangan peran sebagai satu-satunya tempat bersandar anak laki-lakinya. Dan saat sang menantu datang, ia tak tahu bagaimana cara membuka hati dan merangkul. Yang muncul adalah bentuk-bentuk perhatian yang terlihat seperti mengatur. Masakannya jangan terlalu pedas ya, perut anak saya itu sensitif. Kalau bisa bajunya disetrika, dia itu suka yang rapi. Sang menantu merasa dikritik terus-menerus, merasa tidak pernah cukup baik, dan mulai menjauh. Tidak lagi menginap saat pulang kampung, tidak lagi menyapa lebih dulu. Dan jadilah mereka 2 orang wanita yang sama-sama mencintai laki-laki yang sama, tapi gagal saling memahami cara mencintai masing-masing. Cerita kedua, aku sudah berusaha tapi tetap tak pernah dianggap. Sisi lain dari cerita ini datang dari Dinda, seorang istri muda baru menikah setahun. Dia datang dari keluarga yang sederhana dan berusaha sebaik mungkin menjadi istri dan menantu yang bisa dibanggakan. Dia selalu ikut bantu di dapur saat pulang ke rumah suami. Dia menahan diri saat mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan dari ibu mertuanya. Seperti, dulu ibu masak gak pernah pakai bumbu instan, lebih sehat. Atau, baju cucian jangan ditumpuk kayak gitu, bisa bau. Dinda diam. Dia menahan tangisnya. Dia tahu, itu mungkin bentuk perhatian. Tapi tetap saja, hatinya lelah. Dia merasa dinilai terus-menerus. Dan yang paling menyakitkan, suaminya pun seperti tidak berpihak. Malah pernah berkata, namanya juga orang tua, sabar aja. Padahal, Dinda bukan tak sabar. Dia hanya lelah berjuang sendirian. Seringkali, konflik ini bukan soal siapa yang paling benar atau salah, tapi soal siapa yang lebih dulu ingin mengerti. Mertua merasa tersisih, menantu merasa tak diterima, mertua merasa anaknya direnggut, menantu merasa tak dianggap. Padahal, dua-duanya sama-sama sedang menyesuaikan diri dengan peran yang tak pernah mereka pelajari. Kita terlalu sering menyalahkan mertua karena mereka, katanya, terlalu mencampuri. Tapi kita lupa, bisa jadi mereka hanya belum siap menerima bahwa anak mereka bukan milik mereka lagi sepenuhnya. Dan kita juga terlalu cepat membela menantu, karena dianggap paling banyak berkorban. Tapi siapa tahu, di balik sikap dinginnya, mertua itu hanya sedang belajar mengikhlaskan. So, jangan lawan dengan dendam, tapi temui dengan pengertian. Kalau kamu seorang menantu, coba luangkan waktu. Tanyakan kabar ibu mertua. Bawa oleh-oleh kecil, atau sekadar ajak ngobrol hal ringan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat untuk membangun jembatan. Kalau kamu seorang mertua, cobalah pelan-pelan menerima bahwa anakmu kini punya kehidupan baru. Bukan berarti dia meninggalkanmu. Dia hanya sedang belajar mencintai yang baru, tanpa mengurangi cinta untukmu. Karena keluarga
bukan tentang siapa yang lebih dulu datang, tapi siapa yang lebih dulu mau membuka hati. Mungkin hari ini masih canggung, tapi cinta bisa diperjuangkan. Hubungan yang hangat bukan datang dari kesempurnaan, tapi dari usaha yang terus dilakukan. Satu langkah kecil bisa membuka ruang yang besar. Satu senyuman bisa mencairkan dinginnya perasaan, dan satu pelukan bisa menyembuhkan luka-luka yang tak pernah kita ungkapkan selama ini. Jangan tunggu semuanya sempurna dulu untuk mencintai, karena kadang cinta itu lahir dari keberanian untuk tetap tinggal, walau pernah terluka